Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan perdana setelah Ramadan, karena alhamdulillah ya setelah Ramadan ini kemarin kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa didatangkannya Ustadz ya untuk mengisi kajian di Masjid Ar-Rahim, dan alhamdulillah beliau bisa mengisi di pekan kedua dan keempat ya. Yang pekan pertama memang beliau Ustadz Ilyas tidak bisa mengisi. Akhirnya ya mau nggak mau pekan pertama saya memberanikan diri gitu ya untuk berbicara di sini di hadapan bapak-bapak dan ibu semua. Ya. Rencananya saya mau menyarikan ganti lagi gitu ya, untuk pekan pertama nanti kita cari Ustadz lain lagi supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih mantap gitu ya, yang lebih berisi gitu ya, dibandingkan dengan apa yang sudah berjalan selama ini mungkin gitu ya. Maka untuk sambil menunggu nanti ya, menunggu kita dapat Ustadz baru lagi untuk pekan yang pertama, kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau Ustadz Ilyas terkait dengan tafsir Al-Quran atau tadabbur Al-Quran dari surat yang pertama, kemudian kita kemarin sudah memulai dari juz yang terakhir ya. Kalau Ustadz Ilyas dari juz 1 mulai dari surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah, maka kita kemarin sudah memulai dari juz 30 ya, yang seingat saya ya, karena sudah cukup lama kita masih di surat Lail untuk bagian yang kedua ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran taladda la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min nikmatin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yardha. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan kelak ia benar-benar mendapatkan kepuasan. Bagian kedua dari surat Lail ini ya, memberikan gambaran tentang siapa orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan siapa orang-orang yang telah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Qatadah mengatakan inna alaina lal huda di dalam surat Al-Lail ayat yang ke-12, yakni kami akan menunjukkan kepada manusia mana yang haram dan mana yang halal. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah
barang siapa menempuh jalan berdasarkan petunjuknya, maksudnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil, dan hak bagi Allah memberikan jalan yang lurus. Ya, jadi inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, yakni Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Cara Allah memberikan petunjuk adalah dengan Allah itu memberikan satu rambu-rambu, satu panduan, di mana dengan panduan itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian ketika seseorang itu mampu untuk melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram, maka merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat selanjutnya, wa innala nalal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Ya, ayat yang ke-13. Artinya kamilah yang menguasai semuanya. Ya, Allah yang menguasai dunia dan Allah juga yang menguasai akhirat. Ya, keputusan yang berlaku di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan keputusan yang berlaku di akhirat adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 14 Allah berfirman, fa'andartukum naron taladzah, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi bahwa dunia itu milik Allah, Allah yang mengatur dunia, dan Allah pula yang mengatur akhirat. Siapa yang berbahagia di dunia dan siapa yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, siapa yang mendapatkan kesengsaraan di dunia dan siapa yang mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Ya, fa'andartukum naron taladzah. Karena yang awal tadi Allah telah memberikan petunjuk mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok, ya, mana jalan yang mengarah ke surga, mana jalan yang mengarah ke neraka. Itu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita boleh menyebut, petanya sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia itu mau melangkah menuju kemana. Ya, peta menuju surga sudah dikasih tahu, peta menuju neraka juga sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah menekankan bahwa manusia itu telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup manusia itu tidak hanya dunia, tetapi ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia, dan kehidupan itu lebih abadi dibandingkan dengan kehidupan dunia, yakni kehidupan akhirat. Wa innalana lal akhirata wal ula. Maka kemudian Allah itu memberikan peringatan kepada kita, kepada manusia. Fa'andartukum naron taladzah. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Bagaimana supaya manusia itu selamat dari neraka yang menyala-nyala? Bagaimana manusia itu bisa memanfaatkan kehidupan di dunianya untuk sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tempat di mana dia menyiapkan tempatnya di neraka. Ya, maka Allah itu sejak awal, sejak kita hidup bahkan sudah diperingatkan, jangan sampai kalian nanti masuk neraka. Allah sudah memperingatkan bahwa di akhirat nanti ada dua tempat. Bagi orang yang bertakwa dia mendapatkan surga, bagi orang-orang yang celaka dia akan mendapatkan neraka. Ya, jadi ini sudah diperingatkan oleh Allah sejak manusia masih hidup di dunia. Mujahid berkata, itu adalah neraka yang bergejolak. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamati rajulun tuqda'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Sesungguhnya azab yang paling ringan, ya, jadi siksa yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah orang yang diletakkan padanya di kedua kakinya dua kerikil,
maka karena menginjak dua kerikil itu mendidihlah otaknya. Itu siksa yang paling ringan yang akan didapatkan oleh penghuni neraka. Dalam riwayat Muslim disebutkan, inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lani wa syirokani min narin yaghli minhuma dimahuhu kama yaghlil mirjalu ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban. Sesungguhnya adab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah orang yang memakai dua alas kaki dan dua tali dari api, yang karena itulah otaknya mendidih sebagaimana api mendidihkan kuali. Ya, ini gambaran siksa neraka yang paling ringan, dan Allah telah memperingatkan kita untuk tidak terjerumus ke dalam siksa tersebut. La yaslaha illal ashqa, tidaklah masuk ke dalam neraka yang siksa paling ringannya adalah menginjak kerikil neraka kemudian otaknya itu mendidih. Ya, tidak ada yang masuk ke dalamnya itu kecuali memang dia adalah orang yang paling celaka. Ya, jadi orang yang akan masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang paling celaka. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling celaka. Allah kemudian menjelaskan siapa orang yang paling celaka itu. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang paling celaka adalah orang yang mendustakan kebenaran. Sudah dikasih jalan, sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih peta, ada rambu-rambunya. Ya, peta menuju surga itu yang ini loh. Di jalan nanti ada perempatan, di perempatan itu nanti ada rambu-rambunya. Ya, di situ nanti ada jalan yang cukup bergelombang sehingga bannya dipumpo dulu, ya, jangan kempes misalnya gitu ya. Rambu-rambunya sudah ditulis. Jangan sampai belok kanan, karena nanti kalau belok kanan ada ininya. Jangan belok kiri, jalannya yang lurus, ya misalnya. Ya, ini gambaran gampang saja. Gitu ya. Semuanya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, petanya, rambu-rambunya, kemudian petunjuk-petunjuk yang menuju ke arah itu sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka orang yang celaka adalah alladzi kadzdzaba, yang mendustakan kebenaran tersebut. Ya, sudah dikasih jalan tapi dia justru menyimpang dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kalau ke kiri itu nanti masuk jurang, tetapi dia mengambil jalan ke kiri, ya. Sudah tahu bahwa nanti kalau ini jalannya ke arah serong ke kanan misalnya, maka di situ nanti akan banyak sekali rumput-rumput yang tinggi, ya. Tetapi dia tetap masuk ke dalam tempat tersebut atau melalui jalan tersebut, ya. Dan ia tawalla, dan ia kemudian berpaling. Bila kaitannya dengan urusan dunia, maka mungkin hanya luka-luka di tubuh yang akan didapatkan oleh seseorang. Tetapi ketika kadzdzaba wa tawalla itu terkait dengan urusan akhirat, maka luka yang didapatkan oleh seseorang itu tidak hanya pada fisiknya, tetapi berakhir dengan siksaan yang pedih, ya. Artinya tubuh dan fisiknya juga tidak mau mengamalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang disebut di sini yakni kadzdzaba wa tawalla adalah orang yang ketika diberi petunjuk mereka berpaling dari petunjuk itu, dan kemudian dia tidak mau mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk baginya. Disuruh sholat dia nggak mau sholat, disuruh zakat dia nggak mau zakat, kemudian diperintahkan untuk bersedekah, ya tidak mau bersedekah, bukan karena tidak punya sesuatu yang disedekahkan, tetapi karena memang ia enggan untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya untuk bersedekah. Ia enggan melaksanakan sholat bukan karena tidak mampu untuk sholat, karena sakit misalnya, atau karena sedang perjalanan sehingga dia boleh meringkas sholatnya, bukan. Tetapi dia dalam kondisi longgar, tetapi kemudian hatinya tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun naro illa syaqiyun. Qila wa man syaqa? Qala alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi maksiyah. Tidak masuk neraka kecuali orang yang paling celaka. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling celaka itu ya Rasulullah?
Beliau menjawab, alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi maksiyah. Orang yang tidak mengerjakan ketaatan dan tidak meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang celaka yang disebutkan di dalam surat ini adalah orang-orang yang dia sudah tahu tentang aturan, tetapi dia tidak mau taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia juga sudah tahu apa yang dilarang, tetapi kemudian dia tetap melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu ummati tadkhulul jannata yaumal qiyamah." Setiap umatku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nanti akan bakalan masuk surga. Ya, pada hari kiamat seluruh umatku akan masuk surga. Ya, ini sebuah sebuah janji dan harapan yang besar bagi kita, optimisme bagi kita bahwa ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka sudah ada jaminan bagi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi setiap orang yang berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikrarkan dirinya bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kemudian mengikrarkan dirinya bahwasanya mengakui Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk surga. Ya, kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah. Tetapi ternyata ada di antara mereka umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu yang nggak mau masuk surga. Ya, pun dijamin bakalan mlebet swarga ning boten purun. Ya, aba enggan untuk masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan untuk masuk surga itu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat kepadaku, ya, mendengar hadis yang diturunkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis itu ada perintah dan ada larangannya, ya. Tetapi kemudian dia ini tidak mau taat, ya, tidak mau taat kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi, maka mereka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Ya, sementara orang yang asoni tadi, orang yang sudah tahu petunjuk tetapi dia tidak mau mengikuti petunjuk, mereka inilah orang yang aba, orang yang enggan untuk masuk surga. Ya. Sudah ada janjinya bahwa kita bakalan masuk surga, tetapi ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti. Ya. Ada NB di bawahnya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Boten terus namung dados apa jenenge? Boten dados umat Nabi Muhammad serta merta masuk surga. Ya, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni ketika dia beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti apa yang diperintahkan olehnya, ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka ia yang akan layak masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang enggan, ya, barang siapa yang bermaksiat, tidak mau mengikuti aturan Nabi, meskipun dia masih KTP-nya Islam, tetapi tidak mau mengikuti aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka disebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang enggan masuk surga. Ya, tetapi memang kita ini punya kesempatan. Ya, Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian ketika bermaksiat, ketika bersalah, kemudian punya kesempatan, peluang untuk bertaubat. Ya, maka kalau kita memang sebagai manusia tentunya hatinya berbolak-balik, ya, kadang taat, kadang maksiat, ya, maka pastikan bahwa di dalam kemaksiatan yang kita lakukan, kita segera berhenti dari kemaksiatan tersebut dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang aba.
Ya, orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi, tetapi kemudian ternyata kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita ingin ya punya cita-cita masuk surga, tetapi ternyata kita menjadi orang yang dianggap nggak mau masuk surga gara-gara kita tidak mau mengikuti aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah berfirman, wasayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Ya, jadi awalnya Allah memberikan gambaran tentang neraka, bagaimana kondisi neraka itu. Ya, neraka itu berisi api yang menyala-nyala, yang siksa paling rendahnya adalah manusia menginjak kerikil neraka kemudian terbakar otaknya. Ya, kemudian Allah telah menyebutkan siapa yang bakal menghuni neraka, yakni orang-orang yang kadzdzaba wa tawalla, yang dia mendustakan kebenaran. Ya, sudah tahu kebenaran tetapi dia tidak mau mengikutinya, wa tawalla, dan berpaling. Yang kemudian Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan makna tawalla adalah tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah itu memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa, wa malik wasayujannabuhal atqa. Ya. Dan kelak orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari neraka. Ya, kita tentunya ketika hari Jumat ya sering kali diingatkan kembali oleh para khatib, ya, peringatan untuk senantiasa bertakwa. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an memperingatkan kita untuk bertakwa dengan awalan ya ayyuhalladzina amanu. Yang artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Allah agar diperhatikan oleh hambanya. Ya, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini memberikan gambaran apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, yakni kelak mereka, orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Di hari Jumat juga biasanya para khatib mengingatkan tentang apa itu takwa. Ya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita, ya, semampu yang kita bisa, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang paling bertakwa, mereka kelak akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Allah kemudian menjelaskan siapa orang yang paling bertakwa itu. Alladzi yu'ti maluhu yatazakka. Ya, di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan hartanya tersebut. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di situ ada hak orang lain. Ya, di situ ada bagian dari rezeki yang harus dikeluarkan untuk orang lain, baik berupa sedekah wajib atau zakat, ya, maupun sedekah yang sifatnya sunnah. Ya. Zakat itu sifatnya wajib untuk dikeluarkan, ya, entah itu zakat fitrah misalnya pada bulan Ramadan kemarin, atau zakat mal. Yang zakat mal itu ada aturan-aturannya, ya, misalnya orang yang punya kambing berjumlah 40, ya, dalam waktu 1 tahun misalnya, ya, orang yang sudah punya kambing 40 gitu, ya, kemudian waktunya setahun, ya, tidak di bawah itu, ya, maka dia wajib membayarkan zakatnya. Ya, kemudian nanti ada zakat bagi petani, ada zakat bagi orang yang menyimpan emas. Ya, saya kemarin ada yang bercerita gitu, ya, karena uang itu kan nilainya turun naik, ya. Sementara kalau emas itu nilainya naik terus. Ya. Sekarang emas itu sudah menginjak, ya, beberapa pekan yang lalu itu 1.990.000, hampir 2 juta.
ya, satu gramnya. Nah, maka hari ini banyak orang yang kemudian tidak menyimpan uang, ya, uang di bank ditarik kemudian dibelikan emas, ya, sampai ada orang itu yang punya emas 20 kilo di rumahnya. Jadi kira-kira kados nopo ya. Nek teng mriki enten emasno ya 40 apa 50 kilo mungkin. Neng sak grame sudah kilo malahan. Neng sak grame mboten ngantos kalih kilo. Meskipun kalau mau dihargai gitu ya banyak ya. Tapi ya hari ini begitu ya, ada orang-orang yang karena uang itu nilainya semakin berkurang ya. Bisa tanya kepada ibu-ibu ya. Dulu kalau ke pasar bawa uang 100.000 itu sudah gagah gitu ya. Mpun kira-kira kebutuhan seminggu cukup. Saat niki ibu-ibu niku nek diparingi yotro 100.000 ya, disuruh ke pasar ya. Kira-kira ya hanya bingung ya. Aku kok lagi tuku iki wis garek 50 ya. Tak mbok tuku iki neh kok yo garek selawe ya. Mulih-mulih nggo dit 100 saya tinggal turah 2.000 kuwi dijaluki parkir ya. Habis uangnya 100.000 hanya ke pasar sekali ya. Itu ke pasar tradisional ya. Belum yang check out ya. Duit 100.000 pun dados napa jenenge? Pun dados Shopee ya, sudah jadi Shopee Pay gitu. Itu cuma ngelihat sekilas gitu, kemudian buat check out sekali 100.000 habis ya. Itu nilai uang ya, yang semakin hari memang nilainya itu semakin hilang ya. Bahkan sekarang banyak orang yang nggak megang uang cash ya, uangnya di apa namanya di HP gitu ya. Maka mau bayar apa-apa itu sekarang wis pokoknya QRIS ya, kemudian transfer ya. Maka kalau tidak mengikuti gitu ya, kadang mau bayar itu susah ya. Mau bayar kurban misalnya ya, ternyata panitianya nggak punya QRIS, nggak punya apa jenenge, mboten gadah rekening ya. Maka orang yang mau bayar kurban itu pada bingung ya. Iki kok nek aku bayar piye carane? Padahal di rumah itu nggak ada uang cash ya. Uangnya semuanya bentuknya apa? Banking ya, mobile banking ya. Yang tinggal pencet 3 juta keluar gitu ya. Ya. Mau bayar kurban 3.300.000 ya, langsung pencet sekali ya, saldonya berkurang, uangnya nggak berkurang ya. Karena memang nggak megang uang ya, yang kurang saldonya ya. Jadi hari ini memang seperti itu ya. Maka kemudian ada orang yang menjadikan tabungannya itu emas ya. Padahal nabung emas itu punya kewajiban untuk zakat mal ya, zakat emas yang memang harus dikeluarkan ya. Kalau simpanannya itu banyak emasnya, maka harus ada zakatnya. Jadi ini zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang memang dia punya simpanan emas. Belum lagi sedekah yang sifatnya sedekah-sedekah sunnah ya, sedekah-sedekah yang memang kita ingin membersihkan harta kita ya. Kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya, alhamdulillah ya, di Masjid Ar-Rahim ini kemarin ya selama Ramadan itu cukup sedekahnya infak kotak masjidnya cukup banyak ya. Di bulan Ramadan itu dalam waktu 1 bulan ya, ada infak masuk dari kotak itu sekitar 4 juta. Ya, ini menunjukkan bahwa insya Allah warga jamaah Masjid Ar-Rahim ya, jamaah Masjid Ar-Rahim ini orang-orang yang insya Allah termasuk kriteria orang yang bertakwa ya. Karena tidak eman untuk mengeluarkan sedekah dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya. Kemudian juga kurban. Alhamdulillah pada hari ini ya sudah terkumpul kurban ya 5 kelompok atau ada 5 sapi ya. Kemarin masih ada sempat yang mau daftar lagi gitu ya, tetapi ya kita batasi di 5 saja gitu ya. Karena memang terus terang untuk membagikan kalau nanti lebih dari 5 ya, maka kita punya kewajiban untuk membagikan kepada warga yang lebih luas ya. Karena memang kurban itu tidak sekadar banyak-banyakan dapat daging gitu ya, tetapi bagaimana menyalurkan sesuatu yang diamanahkan kepada kita untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat ya. Kalau semakin banyak dagingnya tetapi yang dibagi hanya segitu-segitu saja ya, maka mungkin hanya menambah jumlah saja
Ya, kalau dapat sapinya 5 dibagikan kepada 500 orang, ya mungkin dapatnya sekilonan gitu ya. Kemudian kalau nanti tambah, ya maka kemudian dapatnya 2 kilo, ya satu orang dapat 2 kilo. Kalau tambah lagi dapatnya 3 kilo mungkin gitu ya. Maka tidak hanya semacam itu, ya. Kurban itu bagaimana pemerataan supaya semua orang bisa merasakan hasil dari sedekah kurban, ya sedekah kurban yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu berkurban. Sementara ini gitu ya, mungkin kita belum mampu untuk menyebarkan bagian itu ke masyarakat yang lebih luas. Ya alhamdulillah kemarin zakat fitrah kita sudah sebarkan, ya tidak hanya kepada jamaah Masjid Ar-Rahim, ya warga saja, tetapi sudah merambah ke warga-warga tetangga gitu ya. Yang kalau di tahun-tahun yang sebelumnya kita kasihkan ke panti asuhan, untuk tahun ini kemarin kita stop untuk memberikan ke panti asuhan. Ya, kita berikan langsung kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, karena seringkali kalau dikasihkan ke panti itu peruntukannya nanti masuknya tidak jelas ke siapa. Sementara zakat fitrah itu harus ke person tertentu. Ya, sehingga kemudian di Ramadan kemarin kita pastikan zakat fitrah diserahkan kepada orang yang membutuhkan, bukan ke panti asuhan. Nah, sementara di Idul Adha ini, ya kita juga masih khawatir kalau nanti lebih gitu ya, hewan kurbannya terlalu banyak, sementara penerimanya yo cuma itu saja, ya justru nanti menjadi kontraproduktif. Ya maka bagi bapak-bapak yang mungkin belum dapat kesempatan kurban tahun ini di Masjid Ar-Rahim, ya bisa diserahkan ke masjid yang lain dulu gitu ya, untuk di luar yang 5 tadi ya. Sampai kemudian nanti mungkin kita sanggup ya untuk diamanai 6, 7, 8, 9, 10 gitu, dan kemudian bisa menyebarkan ke masyarakat yang lebih luas, tidak hanya untuk jamaah Masjid Ar-Rahim dan lingkungan sekitar, tetapi lebih mencakup di lingkungan-lingkungan yang lain, misalnya sampai bisa bungkusi kemudian dibagikan ke Medion di daerahnya Pak No gitu, atau ke daerah Gunung Kidul, ya enggak mungkin yang kurban hanya setahun 1 kambing atau 1 sapi dibagikan kepada masyarakat yang banyak. Kalau nanti kita sanggup untuk itu, insya Allah kita akan menerima lebih banyak binatang kurban dari jamaah sekalian ya. Tapi untuk sementara ini mungkin kita cukupkan di 5 saja ya, 5 saja kita cukup itu ya. Kemudian nanti kita kelola, semoga mengelolanya juga akan sampai kepada apa yang diamanahkan oleh para pengurban ya, karena nanti masih ada yang kambing dan lain-lain biasanya ya, masih ada kambing lagi ya dari teman-teman yang memang tidak kurban sapi. Artinya mungkin nanti akan ada banyak sekali yang harus diopeni ya, sehingga kita mohon maaf sekali lagi ya kepada bapak-bapak yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa berkurban tahun ini di Masjid Ar-Rahim ya, bisa insya Allah bergabung di tahun depan insya Allah ya. Kita 5 dulu gitu ya. Di sini ada para panitianya ya, ada Pak Agus, ada Mas Odi, Pak RT ya, Pak Waluyo ya, yang kemarin sudah nyari sapi dan alhamdulillah sudah dapat insya Allah sapinya 5 ya, dan insya Allah dipilihkan yang bagus-bagus ya. Kemudian nanti kepada jamaah semua ya, di bulan Juni insya Allah kita Idul Adha semuanya bisa ikut bareng-bareng menyembelih dan mengurusi gitu ya, bareng-bareng seluruh jamaah Masjid Ar-Rahim ya. Insya Allah nanti menjadi sedekah, menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya. Orang-orang yang bertakwa di antara cirinya adalah mereka yang mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya ya, untuk membersihkan hartanya ya. Kemudian wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Nah, ini menariknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang salat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sini Allah itu menjelaskan di antara ciri orang yang bertakwa adalah alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza ya. Orang yang mengeluarkan sebagian hartanya padahal dia ini tidak punya utang kepada orang lain. Dia ini tidak punya balas jasa
kepada orang lain. Ya, jadi terkadang ada orang yang mengeluarkan sesuatu itu sebagai balas jasa. Ya, karena Pak Agus sering ngasih saya, maka saya bersedekah kepada Pak Agus. Kalau saya punya sesuatu, saya kasihkan Pak Agus sebagai bentuk balas jasa. Karena Pak Toha sering ngasih saya apa misalnya gitu ya. Kemudian saya juga kalau punya sesuatu, saya berikan kepada Pak Toha. Karena sebagai balas jasa saya, sebagai balasan karena Pak Toha sering memberikan sesuatu kepada saya dan itu menjadi balas jasa. Tetapi yang dimaksud di sini, Allah itu menjelaskan dengan sangat indah, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya kepada orang lain, wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. Padahal dia ini tidak harus berbalas jasa kepada orang yang diberi sedekah tersebut. Ya, jadi mengeluarkan sesuatu kepada orang lain bukan karena membalas jasa, bukan karena ingin diberikan rasa terima kasih, tetapi dia mengeluarkan sedekah itu betul-betul karena ingin membersihkan hartanya. Ya, wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya sehingga ia harus membalas jasa atas apa yang diberikan kepadanya tersebut. Ya. Padahal harta yang dinafkahkannya itu bukanlah sebagai ganti atas kebaikan yang telah diterimanya. Ia mengeluarkan hartanya illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan sedekah itu, mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memberi bukan karena membalas jasa, tetapi karena betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Allah berfirman, wala saufa yardha, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Ya, orang yang semacam inilah yang nantinya benar-benar akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terkadang hidup kita itu kan punya tanggungan dengan orang lain, ya, punya rasa yang harus kita balas dari orang lain. Ya. Tetapi ya orang-orang yang bertakwa, mereka memberi tidak hanya karena untuk berbalas jasa, tetapi juga karena benar-benar ia menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menginginkan sesuatu yang besar di akhirat nanti, bukan hanya untuk kehidupan dunia saja. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka hampir-hampir bersepakat di dalam hal ini. Tidak diragukan lagi bahwa ia masuk dalam kriteria ayat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dialah orang yang paling utama di antara seluruh umat. Dialah orang yang siddiqin, orang yang paling membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga orang yang paling bertakwa. Dialah orang yang terhormat lagi mulia. Dia mengorbankan hartanya dalam rangka taat kepada Allah dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan dan kebaikan berada di atas bangsawan-bangsawan lain, juga kepala-kepala suku dari kabilah yang lain. Karena itulah Urwah bin Mas'ud pada perjanjian Hudaybiyah berkata, demi Allah, jika saja kamu tidak punya kedudukan di depanku, niscaya aku tidak mau melakukan hal ini. Ini menunjukkan kedudukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, yang beliau ini mengeluarkan banyak hartanya untuk perjuangan Islam, ya, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah berfirman, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian makna yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya terkait dengan surat Al-Lail ayat 12 sampai ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memperbanyak sedekah agar kemudian kita ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa.
Ya, dan orang-orang yang bertakwa itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa neraka. Ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.